Saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Raymond Lohonoman. Shalom Pendeta. Shalom Yola. Terima kasih Pendeta sudah memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk pertanyaan yang pertama Pendeta, ini ada dua pertanyaan serupa dari dua orang, saya akan bacakan. Yang pertama dari Maidin Lakuman. Shalom Diskusi Sekolah Sabat. Pertanyaan, salib adalah hukuman yang terhina, pada saat yang sama salib juga jalan keselamatan dan penebusan dosa. Kenapa Tuhan harus melalui salib dan hukuman untuk menyelamatkan manusia? Allah ajaib bisa saja menyelamatkan manusia tanpa hukuman hina di salib. Pertanyaan yang serupa datang dari Edi Ramosilaen. Kenapa Yesus harus mati disalibkan? Orang Yahudi setiap tahun ada upacara hari pendamaian dengan penyembelihan hewan, karena kematian penyalipan kurang identik dengan penyembelihan. Silakan Pendeta. Baik, yang pertama kita harus memahami dulu hakikat dosa. Dosa itu dalam konteks Alkitab adalah sesuatu yang buruk. Bukan hanya hina, tetapi itu dipandang sebagai sebuah kutuk bagi mereka yang melakukan. Nah, bila mana seseorang melakukan dosa dan kita anggap itu sebuah hal yang memalukan, maka hukuman bagi pendosa itu berat. Jika kita mengerti akan hal ini, maka kita tahu bahwa melakukan dosa itu adalah perbuatan terkutuk. Di Ulangan pasal 21 ayat 23, mungkin Yola boleh baca. Bagaimana mereka yang dihukum atau mengalami hukuman dijelaskan di dalam ayat itu. Ulangan 21 ayat 23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi di ayat itu dijelaskan betapa berat dan sangat mengerikan hukuman bagi seorang yang melakukan dosa. Apalagi jika hukuman itu ditanggung dengan cara seperti itu. Nah, Galatia pasal 3 ayat 13 menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus memenuhi akan hukuman tersebut. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi dua ayat ini memberikan penjelasan bahwa ketika seseorang melakukan dosa, maka dia harus mengalami hukuman yang sangat memalukan. Dan untuk hal ini seharusnya manusia mengalaminya, tapi Yesus menggantikan hal itu. Dan Galatia, Paulus menjelaskan bahwa Kristus harus menanggung hukuman seperti ini. Perlu diketahui dalam konteks pemikiran orang Roma zaman dulu, bahwa sengaja hukuman salib itu dibuat sebegitu mengerikan sehingga orang yang mengalaminya bukan hanya merasa harga dirinya diambil, tetapi juga itu menimbulkan efek jerah bagi siapapun yang menyaksikan, bahwa kalau engkau melakukan akan hal ini, betapa memalukan hukuman yang engkau harus tanggung. Nah, sekarang di sini kita harus memahami bahwa seharusnya kita yang harus mengalami hal yang memalukan, tapi Kristus mengambilnya. Kira-kira itu yang boleh saya jelaskan untuk pertanyaan yang pertama tadi. Ya. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Jadi memang dosa merupakan satu kekejian ya Pendeta ya, dan itu kutuk. Tapi Tuhan Yesus telah mengambilnya bagi kita. Puji Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, Pendeta datang dari Irianto Stewart dan Daniel. Bagaimana kalau dalam suatu jemaat di mana ada keputusan yang telah disepakati bersama, tetapi setelah bubar atau selesai rapat, lalu masih ada yang keberatan terhadap keputusan yang telah disepakati itu, sehingga berusaha mempengaruhi pimpinan agar mengubah keputusan itu? Apakah itu merupakan bibit adanya ketidaksatuan atau adanya perpecahan? Nah, ini menarik ya, karena ini kasus yang mungkin sering terjadi di gereja-gereja. Kita tahu bahwa gereja bukan hanya diisi oleh satu orang. Dan gereja itu oleh karena banyak orang, ada banyak pemikiran di sana. Dalam hal ini bukan hal yang baru. Di zaman Paulus bahkan terjadi perselisihan. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3, di situ ada keterangan yang Paulus berikan sehubungan dengan
masalah perselisihan. Di ayat 3 mungkin Yola boleh baca. Ya. 1 Korintus 3 ayat yang ketiga, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Oke, jadi artinya ayat ini menunjukkan bahwa seandainya kita dalam satu gereja, seyogianya kita memiliki cara berpikir rohani, di mana segala sesuatu berlandaskan kasih dalam Kristus, kemudian kita saling mengasihi. Namun kalau hal itu tidak ada, maka istilah yang digunakan oleh Paulus berarti ini kita manusia duniawi yang tidak mementingkan persatuan kasih Tuhan. Kita hanya mementingkan kemauan kita. Dan kalau seperti ini ceritanya, maka saya rasa yang perlu dibenahi adalah hal rohani. Sebab saya yakin bahwa setiap orang yang berpusat terhubung dengan Kristus, maka tidak ada keinginan untuk bertikai di dalam satu gereja. Di buku Matius dijelaskan bahwa bila mana ada seseorang atau kita berbeda pendapat, maka kita panggil 4 mata. Kemudian kalau itu tidak terselesaikan, kita panggil lagi saksi yang lain. Kemudian kalaupun itu belum cukup, kita bawa di hadapan jemaat. Tetapi kalaupun itu tidak bisa, maka pilihannya adalah orang itu harus disingkirkan dan dipandang sebagai bukan bagian dari umat Tuhan. Kenapa hal ini penting? Karena kita harus memperbiasakan bahwa kita menjadi umat Tuhan selalu harus terhubung dengan Tuhan. Jadi tidak ada hal di mana tidak bisa diselesaikan. Segala sesuatu bisa diselesaikan. Baik, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita 1 dan 2 Korintus, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio.